atau UPS dengan nilai yang besar. Secara belak-belakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menegaskan soal adanya permainan budget untuk pengadaan uninterruptible power supply atau UPS di sejumlah sekolah pada APBD 2014. Tuntutannya sama kepala sekolahnya. Kalau ada kepala sekolahnya mengatakan ini dia yang minta beli, maka kami akan pecat kepala sekolah gila. Ya, dan kini kita akan ikuti pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang baru saja melaporkan atau mendatangi kantor KPK di Kuningan. Berikut ini. Perbedaan APBD yang saya ajukan dengan e-budgeting yang kami sepakati di paripurna dengan yang dibuat oleh kawan-kawan DPRD. Jadi di situ angka saja ada selisih cukup banyak, sampai 12 triliun. Dan mereka pun waktu membuat angka ini pun salah, mengcropnya pun salah. Jadi barang-barang sudah kami bawa, nanti teknis yang akan melakukan penelitian dan pimpinan juga, kita juga akan minta BPKP melakukan audit juga untuk yang 2015. Yang 2014 sedang dilakukan audit. Kalau 2012, 2013 sudah ada auditnya. Saya kira itu. Pak Ahok, kenapa baru sekarang dilaporkan apa ini terkait dengan hak angket? Bukan, karena kan kami mesti masukkan dulu dalam sistem, mesti kita hitung. Apa yang angka-angka ini kita mesti cari, kita mesti sisir. Ini begitu banyak, 73 triliun. Ini saja kita terima kasih pada Bapeda yang bekerja sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi untuk menyisir ini. Jadi nggak ada hubungan dengan hak angket atau apa. Barang ini sudah akan kita laporkan, sudah dari zamannya Pak Jokowi sudah mau kita laporkan. Hanya buktinya tidak pernah ada. Selama ini selalu SKPD yang mengisi. Tapi begitu dengan e-budgeting tidak bisa diisi oleh SKPD, ini DPRD yang mengisi, membuatnya. Jadi ini sangat baik untuk kami laporkan. Kalau dugaannya itu keterlibatannya? Saya kira selanjutnya mungkin tanya kepada pihak KPK, Pak KPK akan melakukan penyidikan segala macam, bukan? Kalau dugaan Pak Ahok sedang bermain, Pak? Saya tidak tahu, nanti biar hukum aja. Kami bawa itu yang di print out keluar, yang udah kami sisir. Misalnya contoh, tahun 2014 sekolah itu ada 55 sekolah yang kami kecolongan. Padahal waktu itu waktu memasukkan Pak Lasro Marbun ke dalam kepala dinas pendidikan, beliau berhasil menyisir 4,3 triliun yang tidak dieksekusi. Tapi ternyata ada 55 kegiatan yang tereksekusi juga, hampir 6 miliar untuk UPS sekolah. Dan kepala sekolahnya semua kaget tidak pernah memesan UPS. Nah, jadi ini juga mau dipakai pola ini. Saya kira UPS pun tidak ada, harganya hampir 6 miliar tuh. Saya nggak tahu, namanya kita serahkan kepada KPK untuk masuk. Saya kira itu aja dari saya ya. Total kerugian negara kira-kira, total kerugian negara kira-kira. Saya tidak tahu, nanti KPK yang akan meneliti semua nanti. Dengan Soal unsur bagaimana Pak? apa? Siapa bilang nggak akan melapor? Kan saya bilang, dulu juga udah melapor kok saya bilang. Dari jauh-jauh sebelum itu kita mau melapor kan saya bilang kan. Cuma kan saya masih kumpulkan bukti. Saya nggak tahu, mesti tanya kepada penyidik. Tanya Pak Budi. Pak Ahok, unsur pidana yang dijelaskan ke KPK bagaimana? Kan Nanti beliau. setiap laporan KPK itu ketika memasukkannya pasti ada detail unsur pidana meskipun secara umum gitu. Bukan hanya bukti-bukti. Karena KPK akan masuk ketika unsur pidana itu sudah mulai nanti terpenuhi. tanya. Maksud saya, apakah Pak Ahok menjelaskan unsur-unsur pidana itu, Pak Ahok? Iya, kita jelaskan. Nah, maksudnya Tanya. unsur pidana seperti apa? Kan rinciannya misalnya dalam pasal sekian ada. Itu saya kira nanti penyidik akan keluar. Nggak usah saya buka sekarang. Pak Johan, masalah unsur itu yang memenuhi mana? Pasti ada unsur itu. Kalau Penyalahgunaan kewenangan pasal 2 atau pasal 3? makanya nanti tanya kepada penyidik. Pak Johan, dengan kondisi KPK sekarang ini Ya, gimana Pak Johan? ini teman-teman, tadi memang Pak Ahok dan jajaran menemui kami, pimpinan KPK, diantaranya ada Pak Ruki, kemudian saya selaku PLT pimpinan, ikut menemui Pak Ahok, kemudian juga Pak Ahok tadi didampingi oleh jajaran yang kemudian membawa berkas-berkas tadi ya, cukup tebal. Jadi saya kira, dan tadi awal sudah dijelaskan oleh Pak Ahok bersama dengan beberapa
jajarannya mengenai adanya informasi yang disebut dengan dana siluman, gitu ya, quote unquote. Tentu kami tidak bisa langsung menyimpulkan karena perlu dipelajari, ditelaah lebih lanjut lagi, yang kemudian baru nanti kita akan bisa simpulkan. Tetapi dari gambaran yang disampaikan oleh Pak Ahok dan jajaran, ada indikasi ya, tadi disampaikan adanya quote unquote dana siluman tadi. Tentu tidak bisa disimpulkan sekarang. Biarkan kami di tim pengaduan masyarakat untuk menindaklanjuti dengan pertama kali melakukan proses telaah terhadap laporan itu. Pak Johan, kalau dengan kondisi KPK saat ini, kondisi KPK dengan Ahok akhirnya melaporkan ke KPK dan sebelumnya mendatangi Presiden Joko Widodo. Kita akan mengulasnya kali ini langsung dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Selamat malam, Pak Pras. Dan kemudian ada analis politik senior Hermawan Sulistyo. Mas Kiki, selamat malam. Kita akan mengulasnya setelah jeda berikut ini di Prime Time.